Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar mendapat angin segar, menjelang laga melawan Semen Padang. Striker asal Slovenia, Nermin Haljeta, yang sempat absen akibat cedera, kini kembali bergabung dengan tim, dan siap memperkuat lini depan PSM Makassar. Nermin Haljeta telah pulih, dan kembali berlatih, bersama seluruh skuad PSM Makassar. Kehadirannya di lini serang, diharapkan dapat menambah daya gedor tim, mengingat penampilannya yang impresif sebelum cedera, dengan mencetak 3 gol dari 6 laga. Gawang Semen Padang pun berpotensi menjadi korban ketajaman Nermin Haljeta. Laga antara PSM Makassar dan Semen Padang akan digelar di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024 pukul 20 WITA. Salah satu yang patut dinanti adalah strategi yang akan diterapkan pelatih Bernardo Tavares dalam menempatkan Nermin Haljeta. Sebelum cedera, Tavares menggunakan formasi 3-5-2 dan sering memadukan Nermin Haljeta dengan Tito Okello sebagai duet penyerang. Keduanya saling bergantian, berperan sebagai target man maupun penjemput bola. Namun, setelah Nermin Haljeta cedera, Tavares beralih menggunakan formasi 4-5-1 dengan Tito Okello atau Adilson Silva sebagai striker tunggal. Bukan tidak mungkin, Tavares akan memasang Nermin Haljeta sebagai striker utama, dan menggeser Tito Okello ke posisi sayap, memungkinkan dia untuk lebih banyak menerima umpan silang. Selain itu, Tavares bisa saja menempatkan Nermin Haljeta di sayap kiri, mengingat, sang striker kerap menggiring bola dari sisi lapangan untuk menembus pertahanan lawan. Legenda PSM Makassar, Anwar Liko, mengungkapkan bahwa Bernardo Tavares adalah pelatih yang kaya akan strategi, dan mampu mengutak-atik posisi pemain dengan baik. Hal ini membuat lawan kesulitan membaca pola permainan PSM Makassar. Bernardo Tavares lebih tahu apa yang akan dijalankan. Pasti sudah dipikirkan taktik yang cocok bagi Nermin Haljeta, kata Anwar Liko, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Menurut Anwar, PSM Makassar memiliki kelebihan di sektor sayap, dengan penyerang sayap yang cepat, dan memiliki keterampilan individu yang baik. Hal ini bisa menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Semen Padang. Jika pemain sayap melakukan aksi individu, 2 atau 3 pemain lawan biasanya akan menutup, yang artinya, ada ruang kosong, yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, tutup Anwar Liko. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.